Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kisana. Ya. Siapakah namamu? Nama saya Arya. Siapa namamu? Nama yang unik. Panggil saja Katiji. Katiji. Ya. Ada apa? Kenapa jenengan masuk ke raga teman saya? Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Saya ada sesuatu yang ditanyakan kepada kalian. Apa itu? Sebetulnya kalian berdua sedang apa di area sekitar sini? Ya, saya sedang mencari seseorang perempuan. Siapakah dia? Dia anak saya yang sedang hilang di hutan. Kenapa dia bisa hilang? Karena dikendalikan oleh seseorang yang membuat dia itu lari dari rumah, pergi dari rumah. Seseorang? Ya. Bolehkah aku tahu siapa dia? Ya, kalau yang mengendalikan saya tidak tahu namanya siapa. Yang jelas itu dia itu seperti dukun. Apakah dia pakai penutup kepala? Ya, pakai baju lorek seperti baju Jawa. Apakah jenengan melihatnya? Sebelum aku jawab, aku ingin koreksi dulu. Ya, silakan. Silakan duduk. Wanita di suatu malam aku melihat bahwa itu adalah semacam Apa itu? hantu kuntilanak. Hantu kuntilanak. Iya, itu ada di sebuah batu di sebelah sana. Tapi salah dugaanku. Dia memiliki rambut helai yang panjang. Apakah pakai ikat merah? Kenapa kau tahu? Ya, karena itu yang saya cari. Benarkah Kisanak? Iya. Apakah dia memakai tas? Ya, dia membawa tas dan membawa baju, membawa perlengkapan dari rumah. Itu adalah wanita yang saya temui. Di sebelah mana? Di sebelah batuan sana. Sudah beberapa hari, beberapa malam saya jumpai. Dia ada di situ terus. Tapi saya tidak bisa lebih dekat dengan dia. Karena saya melihat dia adalah dari bangsa manusia. Saya bisa melihat dia. Tapi maaf, mungkin dia tidak bisa melihat saya. Kau mengatakan dia selalu di batu itu. Tapi kemarin saya itu sempat melihat. Jangan kemarin, tadi aja itu saya melihat anak itu sempat mau dibawa pulang sama teman saya, tapi malah dikendalikan lagi, akhirnya pergi. Ya, saya cuma memantau dari jauh. Dia seperti seorang diri. Tapi setelah sekian berjam-jam saya memantau, seperti yang Kisanak tadi katakan, orang yang memakai penutup kepala, yang berbaju lorek, itu datang menghampirinya. Lalu, ada satu lagi. Apa itu? Dia memiliki rambut helai yang panjang juga. Berikat merah. Tapi dia berbeda dari si wanita itu. Dia seluruh badannya berbadan merah. Mereka berdua melakukan seperti meritualkan sesuatu. Tetapi anak gadis itu menunggu
di atas batu yang besar itu. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mungkin kalau Kisanak mau menyelamatkan gadis itu, bagaimana? Datanglah ketika akan mendekati malam Jumat. Malam Jumat ya? Tidak harus malam, tidak harus siang. Yang penting secepatnya. Semakin cepat kalian bertindak, maka semakin cepat gadis itu terselamatkan dari hal buruk mereka yang lakukan. Iya. Dari kemarin-kemarin kita itu memang selalu mencari, tapi hasilnya itu nol karena banyak sekali makhluk-makhluk yang menyerupai di hutan-hutan ini. Setiap kali saya melihat anak saya, dia itu selalu kabur dan menggunakan kekuatannya seperti itu. Itulah sebabnya dia mampu mengendalikan kalian, karena dia diberi kekuatan ataupun diiming-imingi sama dua makhluk itu. Jadi saya sarankan ketika kalau kalian mau menyelamatkan gadis itu, datanglah ketika ia sedang berritual, karena gadis itu berada di batu situ. Apakah jaraknya jauh dari sini? Lumayan jauh. Ya nanti jenengan kasih jalannya saja. Baiklah Kisanak. Mohon maaf jika dugaanku bahwa gadis yang kalian cari adalah gadis Kunti. Itu mohon maaf karena saya tidak tahu. Ya nanti kita sama-sama cek ke sana nanti. Kalau misalkan itu benar dari bangsa manusia, berarti itu adalah anak saya, anak asuh saya. Baiklah. Terima kasih banyak informasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh, iya? Untuk apa? Untuk apa yo? Semut apa yo? Jadi ini mas, tadi ada sosok yang masuk, dia berbicara tentang Intan, katanya di sebelah sana dia itu melihat ada manusia berambut panjang memakai ikat merah dan sedang duduk di atas batu. Terus? Ya kemungkinan itu Intan. Cuma kan tadi itu kan Intan kan sempat hampir dibawa oleh Mas Reza, tapi karena dihadang oleh si dukun itu sama yang sosok merah itu, akhirnya dikendalikan lagi, kabur lagi. Ini Mas Reza kebetulan pulang dulu karena di rumah katanya si itu ngamuk-ngamuk temennya. Ya pasti Ayumi. Jadi ini saya cuma ditemani sama Mas Iki. Alhamdulillah Mas Iki juga nyusul sini. Berarti selama ini kita mencari Intan itu kayaknya tidak dia itu palsu atau asli, karena sosok-sosok seperti itu kan bisa menyerupai apa saja. Betul. Mungkin sosok itu sengaja buat kita agar semakin lelah untuk mencari atau bagaimana, kan kita nggak tahu. Dengan cara dia menyamar sebagai Intan seperti itu. Makanya tadi si sosok yang masuk ke Mas Iki tadi itu mengatakan bahwa yang dia lihat itu dari bangsa manusia seperti itu. Berarti kan kemungkinan dia Intan. Iya, sini langsung bagaimana apa? Ya bisa langsung mau naik misalnya ke Patri saja, tapi
Iya bisa. Ya konek. Tapi jaraknya mantan ado ngomongnya sih. Ya mak. Bikinnya wis ngomong ke jarang kok. Ya wis kengko tek awe ngerti lah dalane. Ya kudu ngerti lah. Ora kudu ngana. Ayo. Aduh, bismillah. Ya semoga saja berhasil lah teman-teman.